Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Sehat lur ya kalian ya. Aku yakin banyak dari kalian yang pernah mikir, enak ya kali ya kalau semua serba otomatis, mandi, makan, empup, dan rutinitas lainnya selesai dalam sekejap, enak kali ya. Ya mau gimana lagi lur, begitulah asiknya kehidupan ya kan. Balik mana yang aku Icang dengan quotes hari ini. Pacar itu ibarat sandal jepit lur. Kalau putus ya tinggal cari yang baru. Kali ini kita akan mengalor film bergenre misteri, thriller, action, kriminal yang seru banget meskipun agak rumit lur, yaitu Carry On tahun 2024. Mengisahkan tentang seorang petugas bandara yang hari itu ditugaskan mengecek barang penumpang. Namun siapa sangka pria ini mendapatkan teror dari pria misterius yang memaksanya untuk meloloskan seonggok koper. Apa sebenarnya yang ada di dalam koper tersebut? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Endim ya. Cak, mau nanya kalau kita punya hadas gede mau mandi nggak ada air, ganti mandi bola bisa nggak? Bisa lur, tapi bolanya bola api ya. Anget-anget kebakar dikit nggak apa-apa lur. Monggo skecaken. Pada malam Natal, seorang pria misterius yang tak diketahui namanya, jadi sebut saja Pak Ijo lur, datang menemui pria bernama Olek di sebuah rumah kaca untuk membeli suatu barang. Setelah Pak Ijo memberikan tas penuh berisi uang, Olek pun menyerahkan kunci mobil BMW berwarna biru dan barang misterius itu ada di bagasinya. Namun bukannya bertransaksi secara baik-baik, entah apa yang dilakukan Pak Ijo. Tiba-tiba Olek pun batuk-batuk hingga muntah darah dan tewas dalam waktu singkat. Setelah itu Pak Ijo membunuh keponakan Olek yang baru datang, mengambil seonggok pita merah, lalu membakar seisi rumah kaca beserta uang yang dia bawa untuk menutupi jejaknya. Dengan sangat dingin Pak Ijo pun pergi dari sana menggunakan mobil BMW biru yang di bagasinya terlihat barang misterius ada di dalam koper lur. Dan inilah barang bawaan. Scene pun beralih ke sepasang kekasih yaitu Ethan Kopek dan Nora yang sama-sama bekerja di Bandara Internasional Los Angeles. Ethan sebagai petugas pengecekan tubuh penumpang, sedangkan Nora adalah manajer operasional bandara. Dulu Ethan sangat berambisi masuk akademi kepolisian, namun karena gagal tes, dia pun patah semangat dan akhirnya ikut bekerja di bandara agar bisa dekat dengan Nora. Sekarang Ethan semakin galau karena cememeunya Nora positif Hamidun dan Ethan merasa belum mapan secara mental maupun finansial. Di hari Natal itu mereka berdua masih harus bekerja dan saat OTW Nora pun menenangkan Ethan karena dia yakin karir pacarnya pasti akan lebih baik dan yang terpenting Nora begitu mencintainya. Sesampainya di parkiran dekat bandara, mereka pun naik bis karyawan dan lanjut ngobrol ngalor ngidul. Nora menyarankan Ethan agar mencoba kembali akademi kepolisian karena Ethan terlihat semangat saat mencobanya dan toh dia baru gagal sekali. Sebelum mulai bekerja, Ethan pun berjanji akan mengajak Nora ke Pulau Tahiti suatu saat nanti karena itu adalah tempat yang sangat ingin dikunjungi Nora. Why the academy all of a sudden? I mean, you were excited about your life. Well, they rejected me. Once. You applied once. Thank you. Wanted to go to Tahiti. Promised I'd take you someday. Maybe tomorrow. Karena sudah telat apel pagi, Ethan pun langsung berlari dan numpang mobil bagasi karena gedung tempat Ethan shift kerja masih jauh lur. Setelah kepala petugas bandara yaitu Phil Sarkowski memberi arahan, giliran kepala polisi bandara Lionel Williams yang menjelaskan bahwa seluruh petugas harus lebih waspada karena telah ditemukan boarding pass atau tiket pesawat palsu. Saat bersiap-siap, Ethan pun ngobrol-ngobrol dengan songhibnya yaitu Jason Noble yang ikut senang atas kehamilan Nora. Jason juga menyarankan Ethan untuk kerja lebih giat agar karirnya bisa naik. Lalu Ethan pun bertanya ke bosnya Phil tentang kenaikan jabatan ataupun kenaikan gaji. Namun Phil langsung menolaknya karena Ethan dinilai kurang tekun dan dia juga sering telat lur. Akan tetapi Ethan sudah menguatkan hatinya untuk tetap berkarir di sana dan ingin mendapatkan tanggung jawab pekerjaan yang lebih sebagai pembuktian dirinya. Mendengar itu, sebagai sahabat Jason pun izin untuk menyerahkan posisinya hari itu ke Ethan sebagai petugas pengecekan barang. Dan untungnya Phil mau memberi kesempatan lur. I need guys that give more than the bare minimum, guys who actually want to be here. Then I realized quitting before it even tried. That's not me. I want to be here. I know I do because I thought about quitting today. Give him my spot.
a lead to work between. Seperti biasa hari itu bandara Los Angeles sangat sibuk, apalagi saat itu adalah momen libur Natal. Di lain sisi anak buah Paijo yang ahli IT bernama Rossi baru memarkirkan mobil van-nya di bandara dan dia sedang menyekap seorang pria. Dari komputernya ternyata Rossi sudah meretas semua CCTV bandara dan dia juga terus berkomunikasi dengan Paijo yang sudah ada di sana, serta satu rekannya lagi, sebut saja Ngatmono, yang sedang mengawasi keluarga Jason. Sementara itu Ethan sangat bahagia karena untuk pertama kalinya dipercaya bertugas sebagai pengecek barang dan Rossi pun melapor jika posisi Jason telah diganti oleh orang lain. Setelah Rossi mengetahui identitas Ethan beserta alamat tinggalnya, Paijo pun memutuskan untuk mengganti sasaran dari Jason ke Ethan karena petugas di jalur lain terlalu dekat dengan kepolisian bandara, sedangkan di jalur sebelahnya Ethan, orang yang bertugas adalah Ronald dan seorang mantan anggota militer. Awalnya Ngatmono akan menculik istri serta anak kembarnya Jason, namun sekarang dia beralih ke rumah Ethan untuk mencari tahu semua hal tentangnya. There's someone else at this. Stay calm. Pull his file. Kopech. Lanes 1 and 2 face the other. Ronald Dunn is former military. Been with the TSA for no commendations, no promotion. The call. Do I take the... Go to his place. Fill in some blanks. Beberapa saat kemudian, seorang penumpang wanita memberikan baskomnya ke Ethan karena menemukan TWS yang tertinggal. Jelas TWS itu diletakkan oleh Paijo, ya kan? Ketika Ethan akan menyimpannya di laci barang hilang, dia mendapatkan pesan dari Paijo dengan nomor tak dikenal agar Ethan memakai TWS itu di telinga kanannya. Paijo pun memberi arahan agar Ethan tetap tenang karena nanti ada rekan Paijo yang akan terbang ke bandara JFK di New York dan Ethan diperintahkan untuk meloloskan kopernya dari pengecekan barang. Paijo memperingatkan agar Ethan manut atau orang tersayangnya akan dibunuh. Awalnya Ethan mengira itu hanyalah telepon iseng lur, namun dia terkejut begitu Paijo memberitahu bahwa Jason lah yang sebenarnya menempati posisi itu. Berikut mengetahui alamat rumah Jason, istri serta anak kembarnya. Bahkan Paijo bisa mengetahui gerak-gerik Ethan karena retasan CCTV juga dihubungkan ke HP-nya. Today is a day that you're going to remember for a very long. You are going to make sure that his bag clears the machine. Jason's house is right nearby, a nice rental on 6th Street. And I hope I don't have to execute some close to you to prove it. And what am I doing? Before Sarkowski sees it. Ngatmono sudah membobol rumah Ethan dan mendapatkan informasi bahwa pacar Ethan bernama Nora yang bekerja sebagai manajer operasional bandara dan dia sedang hamil. Sementara itu Ethan diam-diam berusaha menelpon 911, tapi jelas dong Rossi yang melihatnya langsung melaporkan ke Paijo dan Paijo pun memaksanya untuk menutup telepon atau Nora yang sedang hamil akan ditembak mati. Jelas Ethan pun mulai ketakutan dan dia meletakkan HP-nya di laci barang hilang sesuai perintah Paijo. Paijo kembali mewanti-wanti agar Ethan tidak berbuat macam-macam sampai pesawat rekannya berangkat jam 5:40 sore hari. He's putting a call through. Hang up now or Nora dies. Now get up and lock it in the flag. She dies. If you talk to the police, she dies. When the plane departs at 5:40, you and Nora are free to live your lives. Agar Ethan bisa lebih rileks, Paijo pun mengajaknya ngobrol dan menanyakan tentang kehidupan Ethan. Saat itu Ethan mendengar Paijo yang lagi nyemil keripik dan juga suara pengumuman yang tak jauh dari sana. Lalu Ethan pun berencana mengirimkan pesan melalui fitur rekam suara di jamnya dengan mengatakan bahwa apapun barang yang diselundupkan Paijo pasti tidak akan berhasil melewati sistem keamanan. Namun pastinya percobaan itu diketahui oleh Rossi yang akhirnya Paijo memaksa agar pesan itu dihapus dan jam tangannya juga disimpan ke laci barang hilang. Karena sudah diperingatkan 2 kali, Paijo kembali menegaskan bahwa akan ada akibatnya jika Ethan masih berulah. Nothing's gonna take my mind off the fact you're Cancel that text right now. Okay, say that. Bags, they shut. Stop nodding. Say, I understand. I understand. Di lain tempat, detektif dari LAPD atau kepolisian Los Angeles yaitu Elena sampai di TKP terbakarnya rumah kaca. Rekannya melaporkan bahwa Oleg adalah anggota mafia Rusia bernama Bratva. Dia sering menjual senjata ke Rusia dan dari jam tangannya Elena menemukan alat penyadap yang kondisinya sudah agak hangus. Elena pun akhirnya membawa alat penyadap itu ke ahli IT LAPD yaitu Josh untuk diperbaiki. Namun karena kondisinya sudah rusak parah, yang didapatkan hanyalah suara putus-putus dan gemeresek lur.
Oleg Vindipin and his... Yeah, he ran the port. TF Bug, stand alone. Mostly sells arms to Russians. You think they're behind it? Di bandara, Paijo lanjut mengajak Ethan ngobrol dan membahas tentang pekerjaannya. Ethan mengatakan jika dia bercita-cita menjadi polisi, namun gagal saat seleksi. Sama seperti ayahnya yang juga ingin menjadi polisi dan selalu gagal, yang akhirnya kini berprofesi menjadi supir gokar. Lagi-lagi Ethan terus mendengarkan suara-suara di sekitar Paijo, mulai dari barang pecah, bayi nangis, suara game arcade, sampai akhirnya Ethan menemukan Paijo yang asik nyemil di sebuah kafe. Gak pakai lama, Ethan langsung menghentikan konveyor pengecekan barang dengan alasan ada tas penumpang yang mencurigakan. Namun sebenarnya Ethan memberikan pesan rahasia ke Lionel di boarding pass penumpang itu menggunakan spidol khusus yang bisa dilihat oleh senter ultraviolet. Betapa terkejutnya Lionel melihat pesan dari Ethan, dan ketika dia akan melaporkannya, tiba-tiba For the least amount of work. Sir, can I see your boarding pass, please? No fraud alert from SFO. Excuse me. Of consequences. Paijo langsung membunuh Lionel hanya dalam sepersekian detik karena tentunya Rosie melihat Ethan yang memberikan pesan rahasia. Ethan yang masih syok meminta Jason menggantikannya sebentar, namun saat dia duduk di kursi tunggu, tiba-tiba Paijo pun datang menghampirinya. Paijo membacakan pesan dari Ethan yang kurang lebih bertuliskan ada ancaman berbahaya, pelakunya berkulit putih di dalam kafe, dan selamatkan Nora. Paijo juga mengingatkan bahwa rekannya yang bertopi merah sebentar lagi melewati jalurnya Ethan dan dia harus meloloskan kopernya. Jika Ethan masih berbuat macam-macam, maka Paijo tidak akan segan-segan membunuh orang lain dan mungkin saja korban berikutnya adalah Nora. Active threat, smuggler near bar arcade. There's people in control and there's people to listen. You listening? I want you to think about it, and I want you to stop thinking. Guy with a red baseball came to your lane. What do you have to do? Nothing. Sekembalinya ke area pengecekan barang, ternyata Phil sudah memerintahkan agar Jason tetap berada di posisinya, sedangkan Ethan diminta kembali ke pengecekan tubuh karena Lionel baru saja meninggal dan bandara sedang rame-ramainya. Jadi Phil tidak mau mengambil resiko, lur. Paijo pun memaksa Ethan untuk tetap berada di konveyor bagaimanapun caranya atau Nora akan dibunuh. Ethan pun akhirnya mendapatkan ide, yaitu menuangkan alkohol ke dalam kopi dan diam-diam ditukarkan ke kopinya Jason, lur. Paijo pun memuji keberanian Ethan, lalu dia melapor ke Phil jika ada anak buahnya yaitu Jason yang berbau alkohol sangat menyengat. Di saat yang sama, mumpung ada kesempatan, Ethan pun mengambil HP-nya di dalam laci. Gak pakai basa-basi, Phil langsung memecat Jason karena telah melakukan pelanggaran yang serius. Namun Jason tahu itu pasti perbuatan Ethan. Begitu pula dengan Ronald yang menganggap Ethan sangatlah bajigur karena berani merusak reputasi sohibnya sendiri demi naik jabatan. Padahal lagi diteror itu ya kan. You see? Down the bog. Let's go. Come on. Raise your arms for me, please. I thought I met assholes before. Di kantor LAPD, Elena masih mendengarkan suara rekaman dan berhasil mendapatkan beberapa kata. Salah satunya adalah Novchak. Dicarilah lur ke Google, Novchak, bukan dong. Sampai akhirnya ketemulah kata Novichok, lur, yaitu sebuah senjata kimia berupa racun syaraf ciptaan Rusia yang sangat mematikan dan tidak ada penawarnya. Di saat yang sama, Ethan diperintahkan oleh Phil kembali menggantikan posisi Jason, dan tak lama kemudian datanglah rekan Paijo bertopi merah yang bernama Matteo melewati konveyor dengan kopernya. Dari layar, Ethan pun melihat cairan kimia sebanyak hampir 100% dan dianggap sebagai ancaman berbahaya, yang pastinya itu adalah Novichok, lur. Get me homeland.
Ethan pun takut, gelisah, dan was-was. Dia ingin menghentikan Matteo, namun apa daya, Paijo memerintahkan Ethan untuk tetap diam, dan Ethan sempat melihat kode penerbangan Matteo ke New York. Saking gelisahnya, Ethan sampai muntah di toilet, dan Paijo pun langsung menghampirinya. Dengan santainya, Paijo mengaku dia akan membunuh 250 penumpang di pesawat itu, namun dia bukanlah teroris, melainkan hanya dibayar untuk menjalankan misi tersebut. Bahkan Paijo juga menjelaskan isi di dalam koper adalah racun saraf Novichok yang menyebabkan pendarahan internal dan menghancurkan organ demi organ seketika. Ethan pun bertanya siapakah yang membayar Paijo dan apa tujuannya dia melakukan ini. Namun jelas Paijo tidak akan memberitahukannya. Sebelum pergi, Paijo pun menyita HP Ethan dan memintanya untuk tutup mulut sampai nanti pesawat lepas landas. Russians love it. Body breaks down, organ by organ. Our best odds are with carrying on that machine. Thank you. Check bag is sorted through automated CTX machines. You know that. What message? Who's paying you? And there are jobs all around. Laura's gonna get your life back. Nora's gonna be safe. You do love her. Seperti biasa siang itu Ethan makan siang bersama Nora yang tentunya terus dipantau oleh Rosie dan percakapan mereka juga bisa didengar, Lur. Namun Nora merasa sikap Ethan tidak seperti biasanya. Sementara itu di kantor LAPD, sesuai permintaan Elena yang ingin bertemu dengan perwakilan dari Departemen Keamanan, datanglah seorang agen bernama Alcott untuk membicarakan kemungkinan ancaman senjata kimia. Elena juga mendapat info bahwa ada seorang petugas bandara yaitu Ethan Kopek yang sempat menghubungi 911 tapi teleponnya dimatikan. Elena juga tidak percaya Lionel tewas karena serangan jantung karena rasanya terlalu janggal. Maka dari itu Elena akan menemui Ethan di bandara bersama Alcott, sedangkan Josh diperintahkan untuk menghubungi pihak bandara agar memeriksa potensi Lionel tewas terkena racun, juga mengecek penumpang di bandara secara acak, khususnya di Terminal 7 atau Terminal Northwind tempat Ethan bertugas. Cerdas detektif satu ini, Lur. Setelah mendapatkan info dari Josh, kepolisian bandara pun langsung menutup semua jalur dan akan mengecek barang-barang penumpang secara acak. Sedangkan Phil meminta seluruh bawahannya agar berkumpul di kantor untuk di briefing lebih lanjut. Everyone meet in the office right now. Dari seluruh daftar penumpang telah dipilih 50 nama secara acak yang akan diperiksa barang-barangnya. Dengan cerdiknya, mumpung gak ada CCTV di dalam ruangan, Ethan pun diam-diam mengambil alat terminal khusus, login menggunakan data Phil, dan mengubah salah satu nama penumpang menjadi Matteo Flores agar dia ikut diperiksa, ya kan? Begitu mengetahui Matteo dibawa oleh Phil ke ruang pemeriksaan barang, Paijo pun yakin jika itu pasti ulah Ethan. Karena merasa senjata kimia itu pasti akan ditemukan Phil, Ethan pun langsung berlari menemui Nora dan akan membawanya pergi dari bandara. Tapi yang terjadi, Lur, Why'd they pull my guy? That's all. Lottery system. This is over. We gotta go. What? Why? I don't understand. Rosie sudah diperintahkan untuk menembak Nora jika Ethan membocorkan tentang senjata kimia. Dan Ethan sempat melihat arah laser merah berasal dari mobil van bertuliskan Ready Teddy. Akhirnya Ethan pun hanya bisa terdiam, sedangkan Nora semakin merasa curiga apa yang terjadi dengan kekasihnya karena sering bertingkah aneh hari itu. Setelah itu Paijo kembali menemui Ethan di toilet dan langsung dihajar, Lur, karena berani melawan. Akan tetapi Ethan tidak tinggal diam. Dia memukul balik Paijo dan berhasil mendapatkan pistolnya. Ethan mengancam akan benar-benar membunuh Paijo jika dia tidak memerintahkan penembaknya untuk berhenti mengawasi Nora. Namun dengan ngerinya Paijo memencet tombol di HP-nya untuk mengaktifkan senjata kimia Novichok di koper yang akan tersebar dalam 10 menit lagi, di mana racunnya akan masuk ke setiap saluran ventilasi dan membunuh sekitar 10.000 orang di seisi bandara, Lur. Karena harus dimatikan secara manual, Paijo pun memaksa Ethan untuk mematikan timernya sambil dipandu oleh Paijo melalui TWS, dan Ethan dipersilahkan membawa pistolnya. Here we go. Would you rather kill 250 people on a plane or 5,000 in an airport? Shut it down! I can't from here. And I'll walk you through how to turn off that timer, okay? Yeah, the other side, same thing. I made a mistake on the first side.
Sesampainya di ruang pengecekan barang, Paijo pun memerintahkan Ethan untuk menembak mati bosnya Phil. Namun Ethan tidak boleh menembak terlalu banyak karena pistol itu berbahan plastik lur, dan jika terlalu panas maka akan meledak di tangannya. Jelas Ethan tidak mau melakukan itu. Namun Paijo terus mengancam akan menembak Nora dan senjata kimia akan segera tersebar jika Ethan terlalu lama. Pada akhirnya Ethan tidak bisa menarik pelatuknya. Namun tiba-tiba, Case. Ethan, what are you doing? Get back away from the case, please! All right, all right. Don't make me do this. Shoot him. You're talking to. About to be a father. dengan gendengnya Matteo membunuh Phil, dan ternyata dia bukanlah bawahan Paijo, melainkan juga dijebak seperti Ethan. Matteo menjelaskan jika dia dipaksa membawa koper tersebut karena kakaknya diculik oleh anteknya Paijo, yaitu pria yang ada di mobil van-nya Rosie lur. Setelah itu Ethan pun mulai mengikuti arahan Paijo untuk mematikan timer senjata kimia step by step, mulai dari memencet tombol di bawah timer agar senjata dialihkan ke mode manual, lalu melepas gagangnya ke bagian samping, mengangkat sebagian tabungnya dan memencet tombol di sela-sela besi agar timer bisa berhenti. Akan tetapi tombol terakhir itu terlalu jauh, dan di saat yang sama Ronald datang menggedor-gedor pintu karena dia mencurigai Ethan yang mengunci pintu dari dalam. Waktu kurang 20 detik lagi, Ethan akan memencet tombolnya menggunakan pulpen, sedangkan Matteo diminta menyembunyikan mayat Phil di balik koper. Dan Just a minute. I'm not playing around. Finishing up a bag check. Room's all yours. Something's going on with you, and I'm gonna figure out what it is. di jalan tol, Elena yang sedang OTW ke bandara bersama Alcott ditelepon oleh Josh yang mengabarkan hasil forensik Lionel. Terbukti bahwa ada bekas racun di goresan kecil di tangannya yang bisa memicu serangan jantung. Tentunya itu dilakukan Paijo saat pura-pura nabrak, ya kan lur? Selain itu Josh juga memberitahu bahwa agen Alcott baru saja OTW ke kantor LAPD. Betul sekali lur, pria di sebelah Elena bukanlah Alcott yang asli, melainkan komplotan Paijo yaitu Ngatmono. Elena pun langsung menodongkan pistolnya, dan yang terjadi sementara itu Ethan akan meletakkan mayat Phil di ruang penyortiran bagasi, yang mana ruangan itu serba otomatis dan tidak ada orang. Akan tetapi diam-diam Paijo berbicara dengan Matteo tanpa diketahui oleh Ethan. Matteo yang masih memegang pistol plastik dipaksa untuk membunuh Ethan saat berada di ruang penyortiran jika ingin kakaknya selamat. Mau gak mau Matteo pun akan melakukan perintah itu. Namun Ethan yang menyadarinya dari cermin langsung menghindar dan pergelutan pun terjadi. Sampai akhirnya karena terlalu sering menembak, pistol plastik yang semakin panas pun akhirnya meledak dan membunuh Matteo. Setelah mengambil HP Matteo, Ethan langsung menelpon Nora namun tidak dijawab karena dia lagi sibuk. Ethan pun akhirnya SMS ke temannya Eddie bahwa ada penembak jitu berbahaya di mobil van putih bertuliskan Ready Teddy, dan juga meminta bantuan Eddie agar Nora diamankan ke polisi. Di lain sisi, Paijo sudah membunuh petugas lalu menggunakan aksesnya untuk masuk ke ruang penyortiran dan mencari koper Novichok melalui GPS yang sudah ditanamkan. Ethan pun terus kabur membawa koper itu sampai akhirnya dia menemukan koper lain yang mirip namun ukurannya lebih besar lur, dan senjata kimia itu pun dipindahkan ke dalam sana, juga membuang TWS-nya. Lalu Ethan pun sembunyi di bawah eskalator koper. Can you hear me? It looks like I nicked you.
Elena sudah sampai di bandara dan bertanya ke Ronald di manakah Ethan Kopek berada. Salah satu petugas melihat Ethan masuk ke ruang penyortiran dan mereka berdua pun segera masuk ke dalam sana. Begitu melihat ada bekas tembakan di cermin, Elena langsung memerintahkan agar menunda semua penerbangan di Terminal 7 atau Terminal Northwind. Setelah menyusuri area penyortiran, Elena menemukan mayat Matteo juga Ethan yang akan kabur. Karena tidak tahu Ethan komplotan penjahat atau bukan, Elena pun langsung memborgolnya. Namun Ethan langsung melawan karena dia harus segera menyelamatkan Nora juga menghentikan senjata kimia. Sambil kabur, Ethan menyebutkan ciri-ciri Paijo serta kopernya, juga memberitahu bahwa Paijo akan membunuh semua penumpang pesawat di kode penerbangan Northwind 1850. Pull all Northwind flights. Shut down Terminal 7. Hey, let's go. Are you Kopek? He's getting on North with a red ribbon. Paijo yang sudah muak dengan Ethan pun memerintahkan Rosie untuk membunuh Nora. Sementara itu Nora sudah melihat pesan Ethan di HP Eddie dan dia pun terkejut begitu melihat mobil van putih bertuliskan Ready Teddy baru saja parkir di depan pintu bandara. Dengan menggunakan pisau lipat, Rosie langsung menikam Eddie yang berusaha mencegahnya dan lanjut memburu Nora. Untungnya Eddie masih hidup, Lur. Alright, I'm done. Play it your way. Kill the girl. Copy that. What's a Ready Teddy? Blast the lick right now. Karena tabrakan tadi, ikatan kakak Matteo pun terlepas tanpa disadari oleh Rosie. Rosie terus mencari Nora di parkiran bandara dan saat ada kesempatan, Nora pun langsung mengepruk endas Rosie pakai botol kerating dengan senemunya. Tak lama kemudian Ethan pun akhirnya bertemu dengan Nora dan untungnya kakak Matteo berhasil membunuh Rosie dan dia sangat terpukul begitu mengetahui Matteo sudah tewas. Ethan pun mendapat informasi jika Matteo sebenarnya akan terbang ke Washington DC, bukan ke New York, Lur. Dan Paijo sengaja menyiapkan 2 tiket untuk mengelabui. Ternyata benar, Paijo bukan menunggu di Terminal 7, melainkan pergi ke Terminal 8. Tak lama kemudian mbak-mbak yang ngasih baskom barang ke Ethan di awal film menukarkan tasnya dengan Paijo, di mana wanita itu sudah dibayar oleh Paijo untuk memberikan TWS ke Nathan dan juga menukarkan tas di Terminal 8, di mana tas itu berisi tiket yang satunya lagi menuju ke Washington DC dan sebuah parasut yang nantinya akan digunakan Paijo untuk kabur dari pesawat. Have a safe flight. DC? He's not supposed to be in New York? They gave him 2 tickets. Di lain sisi, Elena mendapat info dari Josh bahwa Ngatmono dulunya adalah Intel, namun dipecat karena banyaknya kasus kejahatan dan sekarang dia disewa oleh kontraktor pertahanan atau perusahaan yang menyuplai barang maupun jasa ke pihak militer. Setelah itu Josh pun diperintahkan untuk mencari tahu siapakah sasaran komplotan Paijo sebenarnya, sedangkan kepolisian bandara diminta mencari Paijo sesuai ciri-ciri yang telah diberikan Ethan. Namun sepertinya usaha mereka percuma, Lur, karena Elena dan timnya fokus mencari di Terminal 7, padahal Paijo berada di Terminal 8 dan sudah OTW masuk ke pesawat. White male, hat, black case with a red ribbon. Keep looking for possible target. Everybody with a flight today. Anybody with a profile. Saat akan memasukkan kopernya ke kabin, ternyata nggak muat, Lur. Itulah tujuan Ethan mengganti ke yang lebih besar agar koper tersebut dimasukkan ke dalam bagasi pesawat. Sementara itu Ethan dan Nora mencari tahu di pesawat manakah Paijo berada, yang untungnya Ethan sudah mencatat kode bagasi yang tertempel di koper itu. Begitu mengetahui pesawat Paijo, Nora pun akan meminta pesawat itu dihentikan, namun Ethan langsung melarangnya karena Paijo bisa mengaktifkan Novichok dan seluruh penumpang tetap akan mati. Maka dari itu Ethan yang sudah mengetahui caranya akan menjinakkan Novichok dan kopernya pasti sudah ada di bagasi. Sedangkan Nora diminta mengabari Elena agar tetap menerbangkan pesawat itu karena Ethan memiliki rencana yang lebih pamungkas. Sir, I'm afraid that's too big to fit as a carry-on. I can check it for... I got it. It's on Transglobal 0610 to Washington, D.C. I know what to do. She has to let that plane take off. Josh kembali mengabarkan Elena bahwa ada satu penumpang yang dijaga oleh beberapa orang,
Dia adalah anggota Kongres Amerika Grace Turner dan dia sangat menyuarakan undang-undang perlindungan demokrasi yang sedang dalam bahaya. Namun undang-undang itu tidak mendapat dukungan pemerintah, lur. Jadi gini, tak jelasin pakai bahasaku aja biar kalian mudeng, lur. Pak Ijo dan komplotannya disewa oleh organisasi kontraktor pertahanan atau gampangnya produsen senjata aja lah ya. Mereka diperintahkan menyelundupkan senjata kimia Novichok buatan Rusia untuk membunuh Grace Turner dan sekalian seluruh penumpang di pesawat itu demi mengadu domba Amerika dan Rusia. Karena undang-undang demokrasi yang disuarakan Grace tidak didukung, maka dengan tewasnya Grace akan mendorong pemerintah Amerika untuk mengesahkan undang-undang itu, dan Amerika pasti akan menuduh Rusia lah dalang insidennya karena senjata Novichok buatan Rusia. Pada akhirnya perang akan terjadi, lur, dan itu sangat menguntungkan bagi pihak produsen senjata. Gitulah kurang lebih, ya kan? Diulang lagi aja kalau masih belum paham, lur, kancut ya. Setelah mengetahui pesawat yang dinaiki Pak Ijo, Elena pun berencana akan menghentikannya. Namun untungnya Nora datang tepat waktu dan dia pun memberitahu Elena bahwa Ethan akan menjinakkan Novichok secara diam-diam karena itu adalah cara yang terbaik untuk menyelamatkan seluruh penumpang. You can't ground 610. And who are you? That's my boyfriend, Ethan Kopech. So you expect me to risk? He did it before, he can do it again. If he's anyone coming, he will set it. Ethan can disarm it without him knowing. Allow 610 to take off. You sure? You heard me. Pesawat 610 tempat Pak Ijo dan Grace berada akan lepas landas, dan di saat yang sama Ethan ngebut pakai mobil pengantar bagasi dan alhamdulillahnya berhasil masuk ke dalam bagasi pesawat, lur. Setelah menemukan kopernya, Ethan pun langsung mengubahnya ke mode manual dan Pak Ijo terkejut melihatnya. Pak Ijo yang tahu Ethan pasti ada di dalam bagasi, diam-diam langsung masuk ke sana saat pramugari tidak melihatnya. Gak pakai lama Pak Ijo langsung menembak kaki Ethan, dan dari CCTV, pilot yang melihat kejadian itu memutuskan untuk putar balik ke Bandara Los Angeles karena ada situasi berbahaya. Ethan yang panik pun memasukkan koper ke dalam lemari pendingin, dan melihat Ethan yang sepertinya sudah pasrah, Pak Ijo pun hanya tersenyum sambil mengejeknya. Namun itu hanyalah bagian dari rencana Ethan, lur, karena ternyata dia sudah mengambil satu tabung Novichok. Ethan pun langsung mendorong Pak Ijo masuk ke lemari, memecahkan Novichok di dalamnya, lalu menahan pintu. Sampai akhirnya. Gonna be busy setting up my parachute. You've been like him ever since, right? A waste and a sleep. Lifted a few bucks in the till. You lied for sad old dad. I guess I woke up. Alhamdulillahnya Pak Ijo koit dengan senjata selundupannya sendiri, dan ketika Ethan keluar dari bagasi, polisi pun langsung mengepungnya. Akan tetapi Elena yang tahu Ethan telah menjadi pahlawan meminta para polisi untuk melepaskannya. Ethan pun melapor bahwa Pak Ijo sudah tewas bersama Novichok di dalam lemari, dan Elena langsung memerintahkan agar tim khusus segera mengamankan Novichok, juga mengevakuasi seluruh penumpang. Elena memuji naluri Ethan yang sangat tajam, dan setelah lukanya sembuh, Ethan pun diminta untuk datang menemuinya. You gotta disperse nerve agent. Get all these passengers out of here now. I knew you could do it. Got good instincts, Kopech. Call me when you get that stitched up. 1 tahun kemudian saat perayaan Natal, terlihat Ethan, Nora, dan bayi mereka akan berlibur ke Pulau Tahiti sesuai janji Ethan ke Nora selama ini. Persahabatan Ethan dengan Jason juga sudah membaik, dan sebelum melewati mesin pendeteksi logam, Ethan kelupaan menaruh satu barangnya ke baskom pengecekan, yaitu lencana LAPD, lur. Itu artinya Ethan berhasil menggapai mimpinya menjadi polisi melalui jalur orang dalam Elena. Ya enggak sih, lur, melalui jalur kepahlawanan, ya kan? Dan Ethan juga memiliki naluri tajam untuk menyelesaikan kasus. Tahiti today. So cute, but maybe we can do this on the other side. Yeah. Oh. Buyar, film yang cukup rumit tapi seru sih, ya kan, lur? Jadi pesan moralnya apa? Jangan ambil TWS sembarangan. Assalamualaikum.